Selamat datang kembali di program Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV bersama saya Reza Prahita dan juga Bung Tommy Welly. Apa kabar, Bung? Sehat. Ini sedih sepak atau bola yang nggak bahagia? baik-baik. Wah. Tapi memang sepak bola Indonesia ini tiba-tiba mendapatkan banyak hasil yang mengecewakan ya pekan ini. Ya. Setelah memang Piala Dunia U17 kita tersisih di fase grup, kemudian lawan Irak kita kalah 5-1, kemarin kita bertandang ke Filipina, ini kita cuma dapat hasil imbang 1-1. Nah, kalau Bung Toel sendiri melihat nih timnas senior dari 2 laga hanya mendapatkan 1 poin, terpelosok di dasar klasemen sementara. Ya. Hasilnya nih kan memang tidak memuaskan dan sebenarnya apa yang terjadi? Ya, start yang buruk Ya. dalam mengawali kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026. Raport merah jelas. Dan tentu ini kita nggak boleh biasa-biasa saja. 5 gol digelontor oleh Irak, lalu 1-1 lawan Filipina. Filipina loh saya bilang. Kalau basket draw sama Filipina ya sudahlah. Atau biliar gitu ya. Ada Reyes kan jago sana gitu loh. Atau tinju Manny Pacquiao oke gitu loh. Tapi sepak bola ya sejak kapan Filipina jago bola gitu. Walaupun belakangan naturalisasi tapi tetap courtnya akarnya lebih tua kita lah. Kalau bicara sepak bola. Maka ketika draw dari Filipina sebelumnya kalah di gelontor 5 gol Irak, menurut saya ini adalah alarm. Alarm keras harus sudah berbunyi gitu loh. Dan ini sebagai untuk federasi, untuk exco gitu loh. Untuk segera mengevaluasi. Kenapa begitu? Karena menurut saya kan begini. Sinteyong sudah memasuki tahun keempat. Kemarin-kemarin belum lama riuh rendah soal bahwa kita sudah kelas Asia. Yeah. Lu seolah-olah sudah diajak kemana pikiran kita gitu kan. Sebelum bertanding lawan Irak, saya baca previewnya. Bahwa Sinteyong sudah menyiapkan strategi untuk meredam katanya Irak. Kalau meredam kan paling nggak minimal draw kan di kandang lawan. Oke, kita tunggu. Kenyataannya main setengah lapang. Paham kan? Main setengah lapang itu ditekan terus kebobolan 5. Nah ini yang menurut saya sih nggak bisa diterima atau nggak bisa dianggap biasa-biasa saja. Maka saya sempat bilang waktu ada pers mewawancarai harus minta maaf saya bilang. Karena 5 gol bukan sesuatu yang biasa saja gitu loh. Dan makanya saya bilang ini alarm keras. 2 start buruk kampanye Piala Dunia 2026 ini raport merah, alarm keras. Menurut saya sih federasi exco harus segera melakukan evaluasi. Ya ini kan sebenarnya serius, yang gitu. jadi pertanyaan ya Bung Toel. Karena kan Sinteyong udah mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan. Udah ada Sen Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat. Di depan adalah Rafael Strike. Terlepas memang Ivar Yender tidak main di jeda internasional kali ini. Tapi kan ini pemain-pemain yang sebenarnya sudah diinginkan oleh Sinteyong. Tapi ketika semuanya dipanggil, semuanya digabungkan menjadi satu, justru kelihatan Sinteyong kebingungan dalam meramu taktik. Ini kan sebuah hal yang kemudian sangat disayangkan. Karena kalau kita lihat hasil 5-1 menghadapi Irak, 1-1 menghadapi Filipina kan sebenarnya seperti kita flashback juga ke mungkin 10 tahun lalu. Iya. Dan kita kan menagih janji dari ucapan-ucapannya gitu loh. PSSI sudah memfasilitasi, sudah memenuhi permintaannya. Sinteyong minta naturalisasi diberikan gitu kan. Tapi kenyataannya kan hanya menurut saya sih hanya ucapan-ucapan yang akhirnya seolah membelah atmosfer sepak bola Indonesia. Contoh, jadi sebelum melawan Irak nih, ada rekam jejak digitalnya yang bisa dicek, di googling dan sebagainya. Dia bilang kelemahan pemain lokal itu adalah soal mental bertanding, takut duluan. Untungnya kelemahan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Dia mengatakan seperti itu. Menurut saya itu nggak bagus. Pernyataan seperti itu mendikotomi 2 kubu menurut saya nggak bagus. Di sisi lain ketika dia bilang bahwa pemain lokal kita kelemahannya adalah takut duluan atau mental bertanding. Pertanyaan besar saya balik. Jadi yang dikerjakan apa sebagai pelatih tim nasional dalam membenahi kelemahan itu? Kalau Anda tahu kelemahan itu, kenapa Anda nggak benahi? Tapi sebaliknya dia memuji kedatangan naturalisasi. Bahkan sangat hiperbol kalau menurut saya waktu dia bilang ada juga jejak digitalnya silakan. Bahwa tim nasional kita menjadi lebih menakutkan. Ada sebelumnya kan? Ada kalimat seperti itu kan, pemberitaan. Kenyataannya menakutkan itu kalah 1-5 di Irak, di Basra gitu, dibobol 5 gol. Jadi ucapannya nggak sama dengan realitasnya. Itulah yang saya bilang secara manajerial pengelolaan timnas, federasi nggak boleh diem aja, nggak boleh asik-asik saja gitu loh.
harus melakukan evaluasi gitu loh. Ya dan memang kan juga sejauh ini belum ada permintaan maaf ya di Enggak sama sekali, yang ada alasan. Setelah post match ya kita lihat lawan Irak, lawan Filipina hanya bawa 1 poin, belum ada permintaan maaf, belum ada alasan. Belum ada kemudian juga mengakui kesalahan ya Bung Toel. Karena kalau kita lihat 2 laga ini kan sebenarnya ada kesalahan faktor pelatih juga. Karena sebelum halftime bahkan dua-duanya sudah ganti pemain kita ya. Di Irak kita ganti pemain, di Filipina ganti pemain. Kan itu sudah menandakan sebenarnya ada kesalahan dalam taktikal, termasuk ketika di match pertama mungkin kita menurunkan Dimas Derajat dan Denny Sulistiawan di depan berbarengan, dan di match kedua ada Sandy Walsh dan juga Asnawi yang bertabrakan ya posisinya. Itu kan kesalahan yang kemudian langsung dievaluasi di babak pertama dan menandakan ada faktor pelatih sebenarnya yang membuat kesalahan. Tetapi kalau kita lihat di media justru yang disalahkan adalah jet lag. Yang disalahkan adalah rumput sintetis. Yang disalahkan adalah hujan. Nah ini kan faktor-faktor yang sebenarnya tidak bisa kemudian dijadikan alasan, Bung Toel. Betul, ini yang makin menyedihkan gitu loh. Seolah-olah kita sebagai insan bola, sebagai pecinta bola di Indonesia dianggap bodoh gitu, dianggap gak ngerti-ngerti amat gitu loh. Loh padahal yang namanya kualifikasi Piala Dunia kan udah jauh-jauh hari. Udah away itu kan udah bukan hal yang baru, bukan Indonesia aja yang away gitu kan. Vietnam pun bisa jadi away dulu ke Filipina gitu kan. Iya, Irak juga akhirnya kan away ke Vietnam gitu. Semua tim melakukan sama. Jadi jangan seolah-olah pemain kelelahan, jet lag, lapangan sintetis yang Rizal Memorial Stadium Manila itu. Kan seakan-akan kita nggak pernah tahu Filipina itu main di situ kondisi lapangannya seperti apa. Jadi menurut saya itu adalah excuse alasan, terlalu banyak excuse gitu loh. Makanya saya dorong, saya menghimbau saran Exco nggak bisa diam aja. Karena Exco lah yang harus bertanggung jawab. Kalau kita berharapkan BTN juga kan ikut turun langsung. Kelihatannya kan juga nggak ngomong apa-apa, diam. Ya udah langsung aja mintai pertanggungjawabannya, laporannya, evaluasi. Menurut saya sih itu. Karena nggak bisa kita biasa-biasa aja. Setelah gembar-gembar bahwa kita level Asia. Kita standarnya AFC katanya, bukan AFF gitu kan. Kenyataannya gimana? Irak AFC. Kok digelontor 5 gol? Filipina ASEAN 1-1. Negara yang base-nya itu tradisinya bukan di bola lagi. 1-1 ketinggalan pula. Main dengan pas-pasan menurut saya sih. Nggak meyakinkan. Hampir kalah kalau nggak ada Mistar tuh yang nolongin gawang Indonesia. Dan juga Hernando yang terakhir-akhir save lawan 1-1 ya. Iya, karena strikernya kontrol dulu kan. Kalau dia langsung pressing celaka juga kita, bahaya itu kan. Ya, tapi kalau Bung Toel bilang evaluasi ya, kabarnya juga sebenarnya kan setelah 2 hasil buruk ini akan ada evaluasi. Iya, paginya langsung kalau nggak salah. Jadi setelah malamnya 1-1, paginya langsung ada rapat Exco yang saya tahu. Ya, tapi hasil evaluasinya ini Bung Toel. Belum. Kan kita belum tahu apa. Dan kalau kita bicara tim nasional kan yang terdekat pun kita langsung main di Piala Asia. Ya, jadi responnya bagus. Jadi setelah 1-1 lawan Filipina, besok paginya lah, pagi ke siangnya, saya dengar ada rapat Exco. Apapun itu sebagai sebuah reaksi positif. Lalu kemudian pernyataannya kan akan melakukan evaluasi. Evaluasinya kan kita tunggu nih nanti. Nah pertanyaannya sebelum Exco melakukan evaluasi, saya sebagai pengamat bola mengatakan menunggu apa lagi? Dengan mengaitkan dengan pertanyaan dari Reza tadi. Januari kita akan ketemu Irak, ketemu Vietnam, Piala Asia, ketemu Jepang dalam kurun waktu Januari kan, pertengahan tuh belasan kalau nggak salah sampai tanggal 20-an kan, 3 pertandingan berturut-turut. Kalau lanjutan kualifikasinya di Maret ketemu Vietnam 2 kali. Ketemu Vietnam back to back 21 apa 24 tuh, back to back lah pokoknya di 20-an, tanggal 20-an lawan Vietnam. Mau nunggu dengan gambaran per hari ini, per kemarin kita lihat kualitas permainan timnas kita seperti itu. Di Irak dan di Filipina. Mau nunggu sampai itu, sampai Januari, menurut saya sih apa yang harus ditunggu? Proses apa lagi yang harus ditunggu? Minta naturalisasi sudah. Apa sudah? Apa yang mau ditunggu? Sportivitas nggak keluar. Sebagai seorang pelatih pertanggungjawaban bahwa saya lah yang, kalau ada salah saya yang salah gitu, sebagai pelatih nggak ada. Bima Sakti masih bisa ngomong kayak begitu kan. Waktu timnas U17 dia bilang jangan salahin anak saya yang salah sebagai pelatih. Karena dalam dunia sepak bola modern manapun ya begitu, pelatih yang bertanggung jawab. Ya tapi as it stands memang tidak ada perubahan secara susunan pelatih, tetapi ini harus terus dilanjutkan Bung Toel. Nah kalau dengan situasi yang sekarang Bung Toel, kita menghadapi Piala Asia. Harus dilanjutkan gimana maksudnya? Dengan situasi yang sekarang kan belum ada pergantian. Iya kan nunggu evaluasi. Iya nunggu evaluasi. Tapi kalau misalnya tidak ada pergantian,
buat Januari kita Piala Asia dan di Maret kita lanjut di kualifikasi Piala Dunia, kira-kira bakal seperti apa Bung Toel? Iya berat, karena harapan apa, proses apa, apalagi yang ditunggu gitu loh. Kita bicara filosofi, karakter lah. Kalau filosofi bola ketinggian. Ya. Apa karakter timnas kita? Oh possession kata Reza, iya lawan Brunei possession, kontrol kan. Bisa tekan gitu loh, pressing lawan. Begitu lawan Filipina apa bisa kita kontrol? Ya. Enggak juga kan. Retreat di bawah lawan Filipina. Apalagi lawan Irak saya lihat yang saya bilang tadi. Setengah main gitu loh. Jadi apa karakternya kecuali pragmatis gitu loh. Dan pragmatis itu pun kan menurut saya sih lihat 2 pertandingan itu. Apa prospeknya? Apa keyakinan kita untuk menunggu Sinteyong sampai Januari dan Maret itu apa? Maka Exco perlu kemarin melakukan rapat dadakan. Setelah pertandingan malamnya pagi sampai menjelang siang mereka rapat. Menurut saya sih itu reaksi yang bagus. Jadi ini tanda tanya besar kalau menurut saya masa depan Sinteyong. Karena menurut saya memang nggak bisa dianggap biasa, kalah 5 gol, digelontor 5 gol terus dianggap biasa. Ini alarm keras. Gitu loh. Seakan-akan di dunia ini kalau kita butuh booster atau boosting dari pelatih yang punya kaliber, ketua umum kan punya akses juga menurut saya sih, punya koneksi yang banyak, pengetahuan yang luas tentang ini. Kalau kita butuh pelatih-pelatih yang untuk menaikkan kualitas. Tapi balik lagi ke evaluasi Bung Toel. 4 tahun berjalan, Sinteyong ada di Indonesia. Kalau menurut Bung Toel, ada nggak sih hal yang kemudian membuat Sinteyong ini layak dipertahankan? Atau ada satu hasil yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Sinteyong? Iya pasti ada. Setiap pelatih ada warisan yang dia tinggalkan. Tetapi namanya pelatih tim kepala, ukurannya adalah hasil, performan. Nah kalau performannya nggak sampai target, hasilnya nggak sampai target, ya memang ada masa jangka waktunya. Contoh paling gampang, di saat yang bersamaan Thailand kalah sama Cina 1-2. Yeah. Waktu away ke Singapura dia menang 3-1. Tapi karena dianggap tidak memenuhi target, akhirnya kan dipecat. Manopolking kan. Jadi itu normal gitu loh dalam dunia ini. Bukan kita bilang, oh Manopolking berarti nggak ada dong warisannya, kontribusinya buat Thailand. Ada. AFF 2 kali berturut-turut kan Manopolking. Yeah. 2020, 2022 kan. Tapi ketika dia masuk ke ini dengan target yang lain, lalu nggak capek, ya memang normal gitu loh. Seperti itu. Jadi memang kalau kita bahas Sinteyong, ada hal-hal yang positif memang dia bawa ya ke timnas. Ya ada yang sudah dia kerjakan. Tapi dalam sebuah fase, waktunya. Apakah kita lihat ada progres? Apakah ada harapan? Mungkin memang sudah habis waktunya. Ya tapi kalau kita bicara STE ya, Bung Toel ini salah satu yang mungkin miskonsepsi terbesar adalah ranking FIFA menurut saya. Karena kalau kita bahas ranking FIFA kan sebenarnya Sinteyong itu membawa kita memang dari 180-an ke 145 sekarang. 170-an ke 145 sekarang. Ya. Tapi yang harus digarisbawahi juga kan 2015 sama 2016 kita kosong waktu itu ya. Ya. Jadi yang buat kita sebenarnya turun jauh dan kemudian memang karena kita bertanding bersama Sinteyong akhirnya kita naik ya. Karena kalau kita bahas sebelum di Bennett 2015-2016 pun kita ada di kisaran 130-an ya waktu itu. Iya, jadi itu sih memang nggak bisa jadi ukuran tolak ukur yang mutlak kalau peningkatan itu prestasi bukan. Kita lihat aja fase perkembangan paling update, paling mutakhir dari sisi permainan, dari sisi persaingan, dari target yang di ini. Karena dia head coach tim nasional gitu loh. Makanya saya bilang apa yang mau ditunggu? Proses apa lagi yang mau ditunggu? Semua udah diberikan. Tapi seperti itu yang dipertontonkan. Tidak ada rasa menyesal, minta maaf. Yang ada hanya excuse. Ya. Federasi menurut saya sih nggak boleh tinggal diam. Federasi nggak boleh kumpulan orang bodoh yang minder di hadapan Sinteyong seolah-olah kita nggak ngerti sepak bola sama sekali gitu loh. Nggak bisa kayak begitu. Ya jadi kita tunggu aja Bung Toel. Bagaimana hasil evaluasi dari Exco PSSI. Apakah memang nanti hasilnya kita akan ada sesuatu yang berubah dari susunan pelatih. Tetapi kita tunggu nanti keputusan resmi dari PSSI karena memang pada akhirnya Piala Asia sudah di depan mata. Betul. Kualifikasi Piala Dunia harus kita teruskan dengan situasi yang sudah ada dan kita tentu berharap yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Terima kasih Bung Toel buat komentarnya hari ini. Mungkin memang agak menggebu-gebu karena kecewanya berat. Memang nggak boleh, jangan dibiasain eufemisme gitu ya. Kalau kita anggap itu buruk ya kita buruk. Bukan karena benci atau apa. Timnas main gitu sedih. Makanya dari kemarin saya kasih alarm. Ada euforia level Asia, kita sudah level Asia. Saya masih mempertanyakan itu. Gitu. Dan kelihatan apakah level Asia itu digelontor 5 gol.
Kan langsung dijawab gitu loh. Jadi saya bukan bahagia, sama sekali nggak bahagia. Saya sedih karena apa? Ketersesatan, tahu nggak? Ketersesatan melihat sepak bola itu sesat gitu loh. Dan kita terbelah. Itu tadi pernyataan-pernyataan tadi. Yang lokal kurang ini, naturalisasi nutupinnya. Kenyataannya. Naturalisasi kehadiran membuat menakutkan. Nggak perlu ngomong gitu, itu nggak wise. Memecah ya. Nggak wise, tahu nggak? Sebagai head coach tim nasional nggak wise. Karena warisan sepak bola persahabatan. Unity, respect, fair play. Ya, semoga itu yang bisa kita kembalikan dalam waktu dekat. Terima kasih juga buat pemirsa Nalar TV yang sudah menyaksikan Tiki Taka bersama saya Reza Pradita dan juga Bung Toel. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan juga komen video ini. Saya Reza Pradita dan juga Bung Toel. Terima kasih, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.